Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ketuasi. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan membahas mengenai sinergitas pembentukan produk hukum daerah. Baik, kita akan membahas mengenai urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan itu adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Sedangkan otonomi daerah itu sendiri adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan sendiri terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan konkret merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Lalu ada urpen umum. Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan absolut ini terdiri dari politik luar negeri, pertahanan, lalu ada moneter dan fiskal, ada fiskal nasional, lalu ada keamanan, justisi, yang terakhir ada agama. Lalu ada kriteria urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Yang pertama ada urusan pemerintah yang lokasinya lintas daerah, kabupaten atau kota. Lalu yang kedua ada urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah, kabupaten atau kota. Lalu yang ketiga ada urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas kabupaten atau kota. Yang terakhir ada urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah. Lalu ada kriteria urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, kabupaten ataupun kota. Yang pertama ada urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah, kabupaten atau kota. Yang kedua ada urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah, kabupaten atau kota. Yang ketiga ada urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah, kabupaten atau kota. Dan atau yang terakhir ada urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah, kabupaten atau kota. Lalu ada kebijakan daerah terdapat di dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dan juga daerah dalam menetapkan kebijakan daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Bentuk kebijakan daerah itu sendiri terdiri dari peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan kebijakan lainnya. Kita akan membahas mengenai transparansi pembentukan produk hukum daerah. Terdapat landasan filosofi keterbukaan informasi publik. Yang pertama ada hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan dijamin konstitusi, terdapat dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada mengoptimalkan pengawasan publik terhadap terwujudkan penyelenggaraan negara
yang transparan, dan tata pemerintahan yang baik, atau bisa disebut dengan good governance. Yang ketiga ada mendukung penyelenggaraan negara yang demokrasi berdasarkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Lalu yang keempat ada memotivasi badan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya dan bebas dari KKN. Lalu terakhir ada mengantisipasi perkembangan teknologi, komunikasi yang semakin pesat sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat untuk memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Adapun kewajiban badan hukum yang pertama ada badan publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik meliputi informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat, dan informasi serta-merta. Lalu yang kedua ada badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Lalu yang terakhir, ada badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi. Dapat kita lihat di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Pusat dalam pasal 354 yang berisi mengatur hak warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, adanya jaminan terselenggaranya pelayanan publik, dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun tujuan terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yaitu menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengembalian keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Lalu ada mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Maaf ada kelebihan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.